Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak hebat, kembali lagi di channel Bu Harmin Easy Biology. Luar biasa ya, kita sudah berada di akhir semester. Seperti biasa, kita akan menghadapi suatu ujian, yaitu progression test. Sudah di tahap progression test 4. Akhirnya Bu Harmin kembali dengan persiapan progression test 4, atau kita sebut sebagai preparation for progression test 4 untuk kalian semua. Nah, kalau kemarin kalian sudah dapat satu paket soal preparation for progression test 4, nah kali ini Bu Hermin akan membahas beberapa soal yang ada di preparation progression test 4. Are you ready? Kalau udah siap, next ya, kita lanjut. Oke, kita berada di soal pertama. Soal pertama yang akan kita bahas adalah soal nomor 29 ya. Nah, di nomor 29 ini soalnya tentang paru-paru. Kita baca dulu soalnya. Paru-paru mengekspresikan zat sisa berupa karbon dioksida. Karbon dioksida tersebut sebenarnya merupakan sisa dari apa? Di pilihan jawaban yang pertama, pilihan jawaban yang pertama adalah deaminasi asam amino di hati. Jelas sekali, pasti salah karena ada hati ya. Kemudian yang B, metabolisme karbohidrat di dalam darah. Metabolisme karbohidrat itu benar, tapi metabolisme karbohidrat tidak terjadi di dalam darah. Kita ingat, kita sudah belajar tentang sistem respirasi. Perjalanan karbohidrat ini untuk diubah menjadi glukosa, dan CO2 itu terletak di sel atau respirasi sel. Jadi untuk pilihan jawaban yang B kurang tepat. Selanjutnya yang C, perombakan zat makanan di usus halus. Ini juga jelas salah, karena perombakan zat makanan yang dimaksud adalah glukosa, bukan di usus halus. Di usus halus terjadi proses penyerapan zat makanan. Nah, yang D, kita lihat metabolisme zat makanan yang terjadi di mitokondria. Ini adalah pilihan jawaban yang tepat, seperti yang dulu Bu Ermin jelaskan bahwa metabolisme zat makanan, utamanya glukosa, itu terjadi di sel, utamanya adalah di mitokondria. Di mitokondria ini adalah organel sel yang bertugas sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi. Kemudian zat sisa berupa metabolisme atau reaksi respirasi sel ini selain energi berupa CO2 dan H2O. Nah, kemudian CO2 atau karbon dioksida ini selanjutnya akan ditransportkan lagi ke dalam darah dan ditransportkan ke paru-paru untuk dikeluarkan selanjutnya melalui proses respirasi. Jadi jelas pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 29 ini adalah yang D. A, B, C salah. Ini salah ya. Selanjutnya kita beralih ke nomor 30. Kita lihat soalnya. Di soal nomor 30 kita baca dulu soalnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar yang ditunjuk sama Bu Hermin. Ini gambar apa? Ayo. Ya, betul. Ini gambar hati ya. Nah, bagian yang warna hijau ini adalah empedu. Hati dan empedu ini bekerja bersama ya. Jadi apa yang dikeluarkan oleh hati atau diekspresikan maupun disekresikan oleh hati, nanti muaranya adalah di kantong empedu ini. Lanjut pertanyaannya, yaitu organ tersebut atau organ hati ya, berperan dalam merombak sisa metabolisme di dalam tubuh. Yes. Sisa-sisa metabolisme protein yang bersifat racun akan dirombak oleh hati menjadi apa? Nah, ini pilihan jawabannya ada 4. 1 urobilin, 2 bilirubin, A urobilin, B bilirubin, C amonia, dan D urea. Kita bahas satu-satu, ini mudah banget pertanyaannya ya. Kalau kemarin kalian melihat video yang dijelaskan sama Bu Hermin tentang hati, pasti bisa menjawab. Jadi hati di sistem ekspresi itu fungsinya ada 2. Nah, ada 2 fungsi hati sebagai organ ekspresi. Yang pertama adalah hati merombak sel darah merah menjadi bilirubin. Kenapa sel darah merah harus dirombak atau dihancurkan? Karena sel darah merah memiliki usia. Ketika sel darah merah sudah tua, maka dia tidak
bekerja secara maksimal. Maka dari itu, hati menghancurkan sel darah merah ini. Diubahlah si sel darah merah ini menjadi bilirubin. Kemudian, hati juga merombak asam amino. Kelebihan asam amino di dalam tubuh akan dirombak oleh hati menjadi urea. Kedua zat ekstrit ini, bilirubin dan Nah, di sini pertanyaannya adalah protein yang bersifat racun. Protein ini bisa diartikan atau disederhanakan sebagai asam amino. Maka pilihan jawabannya udah pasti urea, yang D ya. Kalau urobilin jelas salah. Kenapa? Karena urobilin ini adalah urea dan bilirubin atau percampuran antara urea dan bilirubin. Urobilin ini letaknya ada di ginjal. Oke? Kemudian bilirubin. Nah, bilirubin memang benar dia disekresikan atau diekspresikan oleh organ hati, tetapi bilirubin adalah sebagai hasil perombakan sel darah merah yang udah rusak, bukan perombakan dari asam amino. Kemudian amonia ini salah. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah urea, yang D. Oke, sudah jelas nomor 30. Kalau kalian sudah jelas nomor 30, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 36. Silakan kalian cek. Di situ ada gambar, perhatikan gambar nefron di samping. Nah, ini nefron ya. Oke. Diingatkan lagi sama Bu Hermin, nefron yang seperti ini jumlahnya sangat banyak di ginjal. Kemudian pertanyaan dari nefron adalah fungsi bagian nefron yang ditunjuk angka 6 pada gambar di atas. Maaf, ini bukan di atas, di samping ya. Jadi fungsi bagian nefron untuk nomor 6 ini adalah tubulus collectivus ya. Kalau kita mengingat tentang proses yang terjadi di nefron, yaitu proses pembentukan urin, di nomor 1 ini adalah glomerulus. Di glomerulus ini terjadi proses filtrasi. Kemudian di filtrasi darah ini nanti hasilnya berupa urin primer akan keluar menuju ke daerah yang 2 atau disebut kapsula Bowman. Urin primer di kapsula Bowman ini selanjutnya akan berjalan menuju ke TKP, tubulus contortus proximal. Di nomor 3 ini, nah di sini terjadi proses reabsorpsi. Kembali, absorb itu diserap. Jadi terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan seperti glukosa dan kemudian ada selain glukosa ada protein ya. Nah, diserap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan. Kemudian di nomor 3 setelah direabsorpsi masuklah urin primer ini ke nomor 4 yaitu lengkung Henle. Di lengkung Henle ini juga sebenarnya masih tahap reabsorpsi, tetapi tahap reabsorpsi ini yang direabsorpsi atau diserap kembali adalah molekul H2O atau air. Nah, hasil dari proses reabsorpsi ini namanya adalah urin sekunder. Urin sekunder ini sudah berjalan ke sini menuju ke nomor 5. Di nomor 5 ini adalah tubulus contortus distal atau biasa disingkat dengan TKD. Di TKD ini terjadi proses penambahan zat-zat yang masih ternyata di dalam darah itu masih ada zat-zat yang tidak dibutuhkan. Nah, akan dibuang atau ditambahkan di nomor 5 bersama urin sekunder. Setelah itu, urin sekunder akan masuk menuju ke nomor 6 yaitu tubulus collectivus. Di sini semua urin yang dari nefron yang ini akan berkumpul, kemudian ada nefron yang di sampingnya lagi, nanti urinnya akan berkumpul bersatu, nanti untuk selanjutnya menuju ke pelvis ya. Oke, sudah jelas penjelasan Bu Hermin mengingatkan kembali tentang proses pembentukan urin pada satu nefron. Maka untuk yang nomor 6 ini adalah pengumpulan urin. Kira-kira yang mana jawabannya? Untuk yang pertama, reabsorpsi air, jelas salah. Mohon maaf. Oke, Bu Hermin pakai pen dulu ya.
Nah, untuk yang A, reabsorpsi air ini jelas salah ya, karena reabsorpsi air tadi terjadinya di nomor 4, yaitu lengkung Henle. Nah, yang B, menyaring plasma darah. Menyaring plasma darah lokasinya ada di sini, nomor 1, jadi ini salah. Kemudian lanjut ke yang C, menghasilkan urin primer. Menghasilkan urin primer letaknya ada di sini ya, tubulus contortus proximal TKP. Ya, ini yang C. Jadi salah. Nah, untuk nomor 6 jelas yang poin D, tempat pengumpulan urin. Nah, pilihan jawaban yang benar adalah yang D. Di sini nomor 6. Oke, sudah jelas untuk nomor 36? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Let's go. Oke, nah nomor 39. Nomor 39 kita baca dulu soalnya. Seseorang diketahui sering buang air kecil dalam jumlah banyak, mudah lapar dan sering haus. Berdasarkan gejala-gejalanya, orang tersebut menderita penyakit. Nah, soal nomor 39 ini adalah soal tentang penyakit pada sistem ekskresi ya. Seperti yang selalu Bu Hermin jelaskan sama kalian, kalau kalian ingin paham tentang penyakit-penyakit, ya soal-soal yang berhubungan dengan penyakit, maka kalian juga harus paham apa yang menyebabkan penyakit tersebut. Oke? Nah, kita lihat dulu di sini. Di sini seseorang itu sering buang air kecil dalam jumlah banyak. Ya, kemudian mudah lapar, sering haus. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, diabetes insipidus, kemudian yang B adalah diabetes mellitus, yang C, batu ginjal, yang D adalah hematuria. Kita bahas satu-satu ya. Bu Hermin sekarang mau bahasnya dari bawah dulu yang paling mudah, yang poin D, hematuria. Oke, hematuria itu berasal dari kata hema itu darah, kemudian turia itu urin, urin. Jadi urinnya ada darahnya. Kalau urin ada darahnya, itu udah pasti penyakitnya itu disebabkan karena di bagian nefron itu mengalami kerusakan sehingga urinnya ada darahnya. Contohnya, misalnya batu ginjal. Batu ginjal ini kan seperti yang kita tahu ya, urinnya berupa batu atau kristal, kemudian terjadi gesekan di saluran urin. Nah, karena ada gesekan di saluran urin menyebabkan iritasi sehingga luka. Karena ada luka makanya ada darah. Itu salah satunya. Selain itu, selain hematuria ini selain disebabkan oleh batu ginjal, juga bisa disebabkan karena kerusakan di glomerulus. Bagian glomerulusnya rusak. Sehingga apa? Ketika proses penyaringan darahnya atau sel darah merah ikut keluar, masuk ke urin primer. Nah, karena ada darah yang lolos masuk ke urin primer, makanya untuk selanjutnya di urin primer, urin sekunder, dan urin sesungguhnya itu juga ada darahnya. Gitu. Gejala-gejala yang dijelaskan sama Bu Hermin tadi itu tidak ada hubungannya dengan gejala yang dijelaskan di nomor 39 ini ya. Jadi untuk hematuria ini salah. Oke? Nah, yang poin D, poin C. Untuk poin C ini batu ginjal. Batu ginjal ini tadi berhubungan dengan hematuria tadi. Batu ginjal ini karena disebabkan di ginjal ini urinnya berupa kristal atau bukan bentuk cairan sehingga menyebabkan iritasi. Salah satunya nanti menyebabkan ini ya hematuria atau urinnya ada darahnya. Kemudian udah pasti kalau seandainya ada darah itu di bagian ginjal, lokasi ginjal berarti di bagian pinggang sebelah kanan maupun kiri itu pasti merasakan sakit.
Nah, karena di soal ini tidak ada gejala sakit di bagian pinggang sebelah kanan dan kiri, udah pasti batu ginjal salah juga. Oke, kalau pilihan jawaban yang C dan D salah, kita beralih ke pilihan jawaban A dan B. Kita lihat ya, di pilihan jawaban A dan B ini sama-sama diabetes. Tapi apa sih bedanya antara diabetes insipidus dan diabetes mellitus? Perbedaan antara diabetes insipidus dan mellitus ini adalah di organ yang bekerja ya. Organ yang terganggu, maaf. Jadi organ yang terganggu ini berbeda. Kalau di diabetes mellitus, organ yang terganggu adalah si pankreas. Nah, pankreas ini fungsinya sangat penting. Pada orang normal, pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini bekerja untuk mengubah kelebihan glukosa di dalam darah untuk diubah menjadi glikogen. Selanjutnya disimpan di hati. Tetapi pada orang atau penderita diabetes mellitus, pankreasnya tidak bisa menghasilkan hormon insulin. Akibatnya, konsentrasi glukosa itu di dalam darah sangat banyak, sehingga darah menjadi sangat kental. Kalau darah sangat kental, nanti kerja ginjal di bagian reabsorpsi ini sangat berat. Di bagian reabsorpsi, ginjal berfungsi untuk menyerap glukosa kembali. Tetapi karena glukosa di dalam urin ini tadi sangat banyak sekali, maka bagian reabsorpsi ini tidak bekerja secara maksimal. Akibatnya si urin ini masih mengandung glukosa. Maka dari itu biasanya di diabetes mellitus itu nama lain penyakitnya adalah kencing manis. Kenapa? Karena urinnya terdapat glukosa yang notabene glukosa ini manis ya, gitu. Nah, berdasarkan gejala-gejala tentang diabetes mellitus yang barusan Bu Han menjelaskan, tidak ada yang disebutkan di soal atau gejala di nomor 39 ya. Nah, semua gejala yang disebutkan di soal nomor 39 ini adalah gejala-gejala yang disebabkan oleh diabetes insipidus. Oke, sekarang Bu Han menjelaskan bagaimana sih penyakit diabetes insipidus itu. Berbeda dengan diabetes mellitus, di diabetes insipidus ini yang bermasalah adalah hormon ADH. Hormon ADH yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal di bagian atas ginjal. Di bagian organ ginjal, bagian atas itu sebenarnya ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini berfungsi untuk menghasilkan hormon ADH. Apa sih fungsi hormon ADH ini? Fungsi hormon ADH ini adalah untuk mengatur kadar air yang ada di dalam tubuh, yaitu bagaimana pengaturannya, yaitu di ginjal tentunya. Karena di ginjal ini sangat penting, di bagian lengkung Henle adalah untuk mereabsorpsi air. Nah, disinilah hormon ADH bekerja. Apabila tubuh kekurangan air, maka reabsorpsi air di bagian lengkung Henle ini sangat banyak. Kemudian apabila tubuh kelebihan air, maka reabsorpsi air di bagian lengkung Henle tidak banyak. Nah, disinilah peran ADH sangat penting dalam mengatur kadar air yang diserap, airnya banyak atau sedikit di bagian lengkung Henle. Pada penderita diabetes insipidus, kelenjar adrenal rusak sehingga tidak bisa menghasilkan hormon ADH. Akibatnya, bagian penyerapan air di lengkung Henle ini tidak karuan, sehingga penderita diabetes insipidus ini mengalami beser atau sering pipis atau pipisnya terlalu banyak. Karena pipisnya terlalu banyak atau buang air kecil yang banyak sekali, dia selalu merasa kehausan atau sering haus ya. Selain itu, selain sering haus, mereka juga merasa mudah lapar karena konsentrasi darahnya ini kentalnya karena kekurangan air. Begitu penjelasan dari Bu Hermin. Jadi pilihan jawaban B salah, pilihan yang benar adalah yang A, yaitu diabetes insipidus. Sudah jelas untuk soal nomor 39? Alhamdulillah kalau kalian sudah jelas tentang soal nomor 39.
Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 40. Soal nomor 40 itu juga sama tentang penyakit-penyakit ya. Nah, ini juga penyakit pada sistem ekspresi. Nah, oke, kita bahas dulu. Kita baca dulu soalnya, yaitu nomor 40. Urin seorang pasien diuji di laboratorium menggunakan larutan Valine A plus B dan larutan biuret. Oke, remember, ini kita sudah bahas tentang uji makanan ya, di sistem pencernaan makanan. Harus ingat, hasil uji urin tersebut dapat dilihat dalam tabel. Di tabel dijelaskan, yaitu untuk Valine A dan Valine B itu hasilnya biru muda. Kemudian di biuret itu ungu keruh. Oke. Berdasarkan data tersebut, bagian ginjal mengalami kerusakan beserta jenis gangguan yang dialami pasien tersebut adalah. Nah, kalau kalian mendapatkan soal dalam bentuk tabel seperti ini, jadi kalian harus menganalisis tabelnya dulu. Kita lihat, dan kita harus mengingat fungsi dari Valine A dan Valine B. Waktu itu di sistem pencernaan kita sudah bahas bahwa di uji makanan menggunakan Valine A dan Valine B ini berfungsi untuk menguji apakah di makanan itu mengandung glukosa ya. Kalau makanan itu mengandung glukosa, warnanya berubah menjadi merah bata ya. Kalau warnanya biru muda berarti dia tidak mengandung glukosa. Oke, berarti dia negatif glukosa. Ditulislah sama Bu Hermin di sini. Negatif glukosa. Oke. Kalau negatif glukosa berarti urinnya, karena ini yang diuji adalah urin, berarti urinnya tidak mengandung glukosa ya. Selanjutnya yang biuret. Nah, biuret, masih ingat biuret ini ada berfungsi untuk menguji apakah suatu makanan atau suatu zat yang diuji ini mengandung protein atau tidak. Karena yang diuji adalah urin, berarti urinnya ini kita lihat. Kalau warnanya ungu keruh, artinya urinnya mengandung protein. Maka ditulis di sini sama Bu Hermin, dia positif protein ya. Oke. Kalau seandainya positif protein, maka penyakitnya otomatis adalah albuminuria karena urinnya mengandung protein. Albumin ini udah pasti protein. Uria berarti urinnya mengandung protein. Gitu ya. Nah, kita lihat sekarang organnya. Apakah organnya glomerulus? Ya, kalau organnya adalah, ya benar sekali organnya adalah glomerulus. Jadi di proses penyaringan protein ini letaknya di glomerulus. Kalau seandainya urin ada proteinnya, artinya bagian glomerulusnya rusak. Kenapa? Karena proses penyaringannya atau glomerulusnya rusak sehingga penyaringan darahnya ini termasuk protein molekul yang sangat besar ini keluar bersama urin primer. Jadi jelas otomatis organ yang rusak adalah bagian glomerulus. Begitu. Nah, kenapa bukan poliuria? Kita bahas satu-satu. Karena poli ini artinya banyak, uria urin. Jadi di urin ini molekul yang ditemukan sangat banyak sekali. Tidak hanya protein, bisa jadi glukosa. Sedang di sini glukosanya negatif ya. Jadi jelas pilihan jawaban A salah. Kemudian kenapa bukan oligosuria? Nah, oligosuria ini sama seperti glikosuria. Jadi bukan oligosuria ya. Kemudian kenapa bukan yang D? Kenapa bukan diabetes mellitus? Karena diabetes mellitus seperti yang sudah dibahas sama Bu Hermin di soal sebelumnya, yaitu soal nomor 39.
urinnya mengandung glukosa atau kencing manis tadi ya. Kalau urin mengandung glukosa, maka di sini otomatis positif glukosa. Sedangkan di sini hasilnya adalah negatif glukosa, maka pilihan jawaban yang D. Mohon maaf, B digeser dulu sama Bu Hermin di sini. Oke. Maka pilihan jawaban yang D salah. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang B. Kenapa? Ya jelas ya, albumin adalah nama lain dari protein. Begitu. Alhamdulillah udah selesai penjelasan dari Bu Hermin. Semoga apa yang disampaikan Bu Hermin kali ini bermanfaat untuk kalian. Dan doa Bu Hermin semoga hasil dari PPT 4 ini luar biasa ya baiknya. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.